Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, kami dari Tim 5. Dalam organisasi, talent merupakan orang yang berkinerja tinggi, berpotensi, menonjol, dan menunjukkan kemampuan. Semua orang bisa dianggap bertalenta agar terhindar dari pengkotak-kotakan. Menurut Wendy Hirst, semuanya tergantung dari cara organisasi melakukan pendekatan dalam pengembangan karyawannya. Karakteristik atau ciri-ciri individu yang bertalenta adalah karyawan-karyawan yang berprestasi, berkinerja tinggi, berpotensi, dan menunjukkan kemampuan. Talent yang mencakup aspek thought, feeling, and behavior. Terdapat 10 cara meningkatkan orang yang memiliki 0 talenta, yaitu menjadi pribadi yang tepat waktu, melakukan usaha-usaha kecil, berenergi tinggi, memiliki sikap positif, maka kita akan berpikir positif, bergairah untuk terus berusaha, memiliki bahasa tubuh yang baik, memiliki sifat coachable, melakukan sedikit tambahan dalam melakukan sesuatu, mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, dan memiliki etika profesi yang kuat. Menjawab pertanyaan nomor 2, bakat saja dalam masing-masing individu belum cukup untuk mereka bertalenta. Sehingga organisasi perlu membangun sistem talent management yang memang secara khusus membidik karyawan-karyawan berprestasi untuk ditempatkan di talent pool, di mana mereka mendapatkan kesempatan berbeda dibandingkan karyawan lain dalam hal jenjang karir. Komposisi talent pool juga bisa berubah per semester. Seorang talenta bisa saja tereliminasi ketika kinerjanya menurun dan digantikan oleh orang lain yang saat itu berprestasi. Lalu, hal pertama yang harus dilakukan oleh organisasi adalah mengevaluasi kembali sistem talent management yang sudah berjalan di organisasi tersebut. Untuk apa hal ini perlu dilakukan? Evaluasi ini diperlukan guna melihat sejauh mana sistem talent management ini apakah sudah bekerja dengan efektif untuk mengembangkan seorang yang bertalenta agar mereka dapat menghasilkan kinerja yang maksimal. Menjawab pertanyaan ketiga, talent management adalah suatu sistem yang diterapkan dalam suatu organisasi yang mana tujuan utamanya difokuskan untuk melakukan pendekatan kepada karyawannya. Untuk apa hal ini dilakukan? Untuk menarik dan mempertahankan potensi yang dimiliki oleh karyawannya agar kinerja yang dimiliki menjadi lebih baik, ditambah dengan kompensasi yang menjanjikan. Menjawab pertanyaan nomor 4, salah satu dampaknya bagi seorang individu adalah tereliminasi dari talent pool, yang mana menunjukkan bahwa seorang coachee atau individu tersebut tidak mampu menunjukkan kinerja yang unggul atau maksimal. Ketika individu tersebut tidak dapat menunjukkan kinerja yang maksimal, maka organisasi tidak dapat berkembang dan akan mengalami kemunduran serta tidak dapat bekerja dengan baik. Menurut pengamatan dan pemahaman tim kami, ada beberapa contoh yang dapat kami berikan. Di antaranya adalah, yang pertama, individu yang bertalenta ini biasanya memiliki pemikiran yang visioner dan sistematis. Mereka biasanya dalam menyusun suatu visi dan misi akan memperhatikan banyak aspek dan pertimbangan sebelum menjalankannya.
Yang kedua, individu yang bertalenta ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha memberikan yang terbaik, serta mereka selalu berpikir bagaimana caranya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang sudah direncanakan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah individu yang bertalenta biasanya akan menyusun skala prioritas dalam menyelesaikan tugasnya, guna melihat mana yang harus dicapai terlebih dahulu dan biasanya mengambil tindakan langsung. Talent Management yang dilakukan pada Prodi S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta ialah peminatan, akan tetapi belum maksimal. Hal ini terlihat dari lulusan teknologi pendidikan yang setelah lulus banyak yang tidak bekerja pada bidangnya masing-masing. Untuk memaksimalkan program Talent Management tersebut, Prodi S1 Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Jakarta sudah memfasilitasi melalui dosen pembimbing akademik yang mana salah satu tugasnya adalah memberikan konsultasi sebelum memilih peminatan dan memberikan gambaran kepada mahasiswa. Hal ini bertujuan agar TAPers memiliki panduan dan arahan dalam peminatan tersebut, lalu memantapkan pilihan kepada masing-masing individu dan meyakinkan bahwa peminatan yang dipilih masih sejalan dengan talenta yang dimiliki mahasiswa tersebut. Pertama, menangkap aspirasi. Peran coaching di sini adalah untuk berdiskusi dan menampung aspirasi dari masing-masing individu yang diharapkan dapat membawa kemajuan pada organisasi tempat dia bekerja. Kedua, memfasilitasi pengembangan. Coach berperan sebagai mitra yang memancing pemikiran kreatif, membantu memecahkan masalah, dan dalam beberapa kesempatan dapat berbagi pengalaman. Yang ketiga, memuluskan transisi pada posisi atau jabatan baru. Ketika individu bertalenta berhasil mengembangkan dirinya dan mewujudkan aspirasi sesuai kebutuhan organisasi, ia akan menempati posisi baru dengan tantangan dan tanggung jawab lebih luas, sehingga dapat dilakukan coaching untuk memutuskan masa transisi dengan membantu dirinya memetakan tindakan dan prioritas pekerjaan yang harus difokuskan terlebih dahulu atau skala prioritas. Seorang coach memastikan bahwa coaching berjalan sesuai dengan tujuan awalnya. Menjawab pertanyaan nomor 8. Dalam bahasa sederhana, performance coaching menghantarkan individu dari yang kerja biasa-biasa saja menjadi lebih bagus. Sementara, developmental coaching melanjutkan perjalanan individu tersebut dari yang sudah bagus menjadi lebih bagus. Sehingga jika berdasarkan analogi rumah tunggu, yaitu performance coaching dapat diibaratkan seperti membangun rumah sesuai desain awal. Bentuk bangunan, jumlah ruangan, tata letak sudah ditentukan di lembar cetak biru. Rumah cukup dibangun dengan mengikuti rancangan awal, sedangkan developmental coaching adalah tahap home improvement. Rumah yang sudah jadi ingin kita upgrade dengan menambahkan jumlah ruangan disertai furniture baru, meningkatkan kapasitas listrik dan bahkan menambah jumlah lantai ke atas. Perbedaan performance coaching dan developmental coaching. Yang pertama, performance coaching membantu individu mencapai kinerja yang diharapkan. Sedangkan developmental coaching mengembangkan potensi dan kekuatan individu, tidak jarang disertai dengan pembekalan skill atau mentoring. Yang kedua, performance coaching memfasilitasi ide dan memberikan ruang untuk bereksperimen. Sedangkan developmental coaching menerapkan knowledge dan skill sesuai job description, prosedur, dan aturan organisasi. Yang ketiga, performance coaching menyediakan tantangan di luar area pekerjaannya. Sedangkan developmental coaching, individu merasa nyaman bekerja sesuai kompetensinya. Yang keempat, individu merasa nyaman karena mendapatkan kesempatan berkembang. Performance coaching, sedangkan developmental coaching, individu merasa nyaman karena mendapat kesempatan berkembang. Pada praktiknya patut diakui bahwa seorang coach dalam inisiatif memulai coaching ini masih menemui hambatan. Yang pertama, waktu saya tersita untuk rutinitas pekerjaan. Pekerjaan coach sangat menyita waktu. Coaching biasanya dianggap sebagai tambahan pekerjaan
yang hanya dilakukan jika ada waktu luang. Hal ini sebetulnya dapat diatasi dengan perubahan mindset bahwa coaching diberikan justru untuk mengembangkan talenta orang-orang yang pada akhirnya mampu mengambil alih sebagian dari pekerjaan pemimpin. Yang kedua, saya tidak tahu bagaimana caranya. Banyak leader mengaku telah melakukan coaching setiap hari, tetapi pada praktiknya yang mereka lakukan adalah memberi perintah dan mengajari. Seorang coach akan lebih percaya diri untuk terjun langsung mengembangkan talenta anak buahnya. Yang ketiga, saya sendiri butuh coach. Mereka sudah diberi pelatihan dan bahkan coaching dimasukkan sebagai salah satu KPI leadership, namun tidak jarang yang belum siap melakukan coaching karena mereka sendiri butuh coach. Secara teknis, mereka sudah tahu bagaimana caranya melakukan coaching, tetapi mental mereka sendiri seperti dimotivasi, ketidakpuasan kerja, dan kecemburuan akibat diperlakukan berbeda yang belum tertata. Sehingga sebagai seorang coach yang tidak hanya kompeten, tapi juga secara mental sudah tertata, dan diperlukannya memanggil coach eksternal. Para pemimpin ini belajar langsung dari pengalaman mereka di coach sebagai profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Om Santi Santi Santi. Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Talent management yang dilakukan pada Yang ketiga adalah saya sendiri butuh coach. Mereka sudah diberi Talent management adalah suatu sistem Coaching ini masih menemui hambatan. Kok berulang kali? Bisa berubah per semester. Seorang talent pool. Babu.